belum mau ikut, misalkan ada bed dan sebagainya, belum mau ikut dulu, monggo. Tapi yang jelas jenengan mulai ikut ngaji. Siapa tahu setelah ngaji akhirnya ikut yang selanjutnya. Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggil kali Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Alhamdulillah. Ya, supaya perkumpulan pokok ini saya tidak niat ngaji, tapi saya niatnya silaturahmi mawon nggih. Nah, soalnya niki prinsipipun nggih. Niki nek kula tak nggih tawaduk sithik niki. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air ya berarti nggak boleh tayamum, ya langsung wudhu dan mandi. Kula niki jadi debu mawon. Cuma ya alhamdulillah kadang-kadang debu itu masih kanggo. Kenapa? Buat yang habis dijilat sama anjing. Jadi ya alhamdulillah serodok kanggo insyaallah. Itunya kitab itunya. Nah ini para bapak para ibu yang kula hormati, tadi di depannya Gus Baha ada kitab ya, kula tak nggawa kitab juga ya. Tadi Gus Baha nerangkan masalah ihya, masalah ihya, dan memang masya Allah para sanad para romo kiai niku kan itu cinta dengan kitab ihya, dan subhanallah memang para habaib pun juga berada di jalur yang sama. Jangan kalau ke tempatnya para habaib yang peninggalan habaib sepuh terdahulu, seperti jenengan Kang Gresik, peninggalannya Habib Abu Bakar Gresik, itu pengajian rutinnya yang ngajinya ihya. Setahun sekali kalau hal dihatamkan. Jenengan kalau ke Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhon, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu gurunya Kiai Hamid, tempatnya Habib Alwi bin Segaf Asegaf, niku gurunya Kiai Ahmad Jufri, gurunya Kiai Murtadho yang mendirikan Pondok Besuk, itu ngajinya juga ihya. Jenengan ke Solo ke tempatnya peninggalan Habib Alwi, Habib Anis, ya sami, di sana juga ngajinya kitab ihya. Dan memang para ulama itu menyatakan ciri-ciri ulama dunia, ulama su itu tidak senang sama kitab ihya. Kenapa? Karena aibnya dibongkar di situ. Jadi ulama su itu dikali kitab ihya wanyel godeng. Kenapa? Aibnya dibongkar di situ. Ciri-cirinya begini niku. Kan bab ulama su niku kan panjang niku di kitab ihya niku. Enggak ulama enggak pernah su. Enggak pernah ulama enggak bisa jadi su ratu aman sih. Ratu aman niku. Masya Allah kitab ihya niku memang benar-benar kitab idola. Kula juga jadi baca ya, karena yang ikut santri yang sudah paham ya enggak usah dijelaskan. Nah, tahsilul hasil nggih. Yang belum paham baru dijelaskan. Nah, di antara kitab ihya niku Imam Ghazali niku memang konsepnya niku luar biasa. Dan subhanallah para habib niku dari dulu pegangan cepengan kali kitab ihya niku luar biasa. Niku wonten Habib naminipun Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pendapatnya sering dikutip teng kitab Bughyah niku. Itu pernah beliau keponakan dan murid saking Habib Abdul bin Husain bin Thahir ingkang nyerat kitab Sulamut Taufik. Nah, itu kakak beradik Habib Abdul bin Husain bin Thahir itu ulama besar, kakaknya Habib Thahir bin Husain bin Thahir juga ulama besar. Ini beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, "Gimana keadaan pamanmu?" Niku jawabipun, "Takhalla 'anil muhlikat wa tahalla fil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah." Kalau ditanya sifatnya, jeneng rupul muhlikat yang di kitab ihya, takhalla ndak ada. Rupul munjiyat, tahala ada di situ semuanya. Dan sifatnya ihya bahkan lebih daripada itu. Quran itu memang ibadahnya luar biasa, nulis kitabnya ilmunya juga luar biasa. Jadi intinya pun kalau saya mau membahasakan, sebenarnya para habaib dan kiai niku masyrabun wahid walau kan ala mahim syatta. Jadi masyrabnya itu sama, namun dalam beberapa qadhiyah long antar habaib aja kadang pemahaman ada yang berbeda. Begitu juga antar habaib dan kiai semuanya juga kadang ada pemahaman yang
beda. Namun masyrabnya, tempat minumnya itu berasal dari tempat minum yang sama, sanad-sanadnya pun juga sama. Ya mugi-mugi kita nggih termasuk tiang ingkang masuk golongan menawi mboten dados ulama, dados pecinta ulama insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula niku terkenang sekali dengan wafatnya Mbah Mun. Wafatnya Mbah Mun. Kanten beberapa hari sebelum Mbah Mun wafat niku di awal Dzulhijjah niku kula mulai ngaji kitab Al Ulama Al Mujaddidun. Ya saya dapat dari Mbah Mun ketika sowan, pernah kiriman dari Gus Bahak juga, dapat kitab Ulama Al Mujaddidun. Itu saya sama santri kumpul, ayo kita sekarang ngajinya ini. Begitu kita kaji niku dapat 2 pertemuan niku langsung pikantuk kabar Mbah Mun kapundhut. Jadi saya tuh di Solo itu nyapun seakan-akan ya terpukul ya kehilangan. Dan alhamdulillah kula kali santri-santri nggih ndamel tahlil yasin tahlil khusus buat Mbah Mun ketika itu. Khusus buat Mbah Mun kita buat yasin tahlil. Karena kita begitu kehilangan dengan kepergian beliau. Ulama yang memang benar-benar ya, sudah yang kalau kita lihat sifat ulama al-akhirah ngitung mriku sedaya. Sifat ulama akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapunten ndak tinggal di sarang. Sarang itu bandara ndak ada. Loh, nggih napa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya ndak pernah jurusan stasiun di Solo. Mbah Mun tuh kalau mau cari dunia tinggalnya ndak di sarang. Nah, kalau mau cari dia tinggal di Jakarta kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak apa mboten? Kada apa mboten? Kada, tapi ya memang nggak cari dunia. Nggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk wis perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat musowan Mbah Mun itu ke Belasu. Saya cari jalan keranten supirku wekdal niku ya rada enggak ya. Mau ke tempatnya Mbah Mun lewatnya Randu Blatung Blora. Niku dalane Masya Allah mujahid tenan niku. Tirakat tenan. Subhanallah sudah sampai kota, sudah sampai Rembang. Kalau waktu itu mau ngaji di Juwana Pati. Sudah sampai Rembang, alhamdulillah sudah sampai, nanya-nanya tempatnya Mbah Mun di mana. Diketawai sama orang. Jenengan ke sana terus ke sana nggih. Sampai berapa lama? Kinten-kinten 1,5 jam. Loh, masih 1,5 jam ternyata. Niku pun dugi Rembang niku kula perjalanan dari Solo sudah 8 jam gara-gara kebelasuk niku wau. Akhirnya keranten kula siapa itu? Ya pokok ini itu. Wahyudi Bawali itu terus Beb kalau sudah maghrib sudah tidak terima tamu. Padahal saya sampai di Rembang itu sholat itu setelah 8 jam itu jam 5. Akhirnya mboten saged sowan, bisa ketemu, alhamdulillah pernah ketemu di majelisnya Habib Syekh, tapi tak kanggo resmi. Lagi wonten santri kula tuh jenengan datang ke rumah kayak ketemu jenengan. Cuma ini saya ajak lagi pengen ketemu. Kenapa? Nanti ketemu dulu ndak sah. Kenapa? Belum viral, jadi belum sempat foto katanya gitu. Nah, saya waktu itu ketemu sama Mbah Mun patnya Habib Syekh, cuma ndak sah karena baru musafahah. Akhirnya ketemu waktu diundang sama Gus Ubab di Al Anwar 2 niku, akhirnya bisa sakit ketemu. Alhamdulillah. Nanti para bapak ingkang kula hormati, iki nggih kula lajeng ngaji mawon. Saya tadi tertarik, subhanallah. Saya kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi tidak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Keranten sing ngenes ya rodok akeh soalnya. Wonten niku video ada orang bengak-bengok nang pinggir jalan, corona minggato. Karena sudah saking stresnya mungkin. Karena dengan wasilah adanya corona saya bisa duduk sama santri-santri yang khusus, karena kalau umum rame kan tidak boleh. Waktu itu kan Solo termasuk zona merah, malah katanya sekarang zona hitam. Wallahu a'lam, sebelum mboten ngertos bab niku.
keresane sing zona-zona niku wis zona merah, kadang zona hitam. Tak bilang berbariki wonten zona pelangi. Wonten zona pelangi. Niku jadi alhamdulillah bisa menghatamkan banyak kitab. Di antara kitab yang kita hatamkan itu kitab judulnya Idhahu Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah menyingkap, menjelaskan asrar, rahasia-rahasia, ulum, ilmu-ilmu, muqarrabin, para wali. Jadi kitabnya ini artinya menyingkap rahasia ilmu para wali. Nah kitab menika karya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau tapi hidupnya dan wafatnya di India. Jadi dari Hadramaut hijrah ke India, dakwah di sana. Dan kitab niki adalah kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad niku ingkang nomor ratib Haddad niku itu baca kitab ini, kemudian kalau hatam diulang lagi, hatam diulang terus begitu. Dan memang kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad niku memang ada maziah tersendiri, niku wonten tiang dari Eropa, Gus. Niku sempat ngaji di Tarim, kemudian nerjemahkan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Dia beli, kalau nggak salah di satu negara di benua Amerika, nggak salah. Kalau mboten nonton nyebut merek keranten takut UU ITE ini lah saiki bahaya. Itu dari salah satu negara Eropa atau negara Amerika niku berdakwah, jatahnya ngaji itu sama orang-orang penjara. Jatahnya ngaji itu sama orang penjara. Akhirnya dia bingung, dibagi kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke bahasa itu. Alhamdulillah dari sekian banyak yang di penjara itu banyak yang masuk Islam. Keranten mos kita pun Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga yang itu nyebarkan nusahnya Habib Abdullah Al-Haddad itu 4.000 cetakan itu dibagi-bagikan di Eropa. Nggak salah kitab Sabilul Iddikar itu dibagi-bagikan, itu kan perjalanan umur manusia. Itu orang-orang yang ketika itu belum muslim, baca itu tertarik sampai angka akhirnya, angka total yang masuk Islam dari nuskhah yang disebarkan itu 1.500 orang. 1.500 orang. Nah, karena memang barokah. Terus ilmu ada barokah juga luar biasa, nggih. Al ilmu kathir wal barokah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Itu kalau ulama dulu nih, saat ini al ilmu qalil wal barokah aqal saat ini. Walladzi yajma'u bainahuma aqallul aqal. Azu minal kibritil ahmar. Nah, tentang kitab niki, di kitab ini banyak hal unik yang saya dapatkan. Di antaranya beliau menjelaskan, di antaranya ngeten, bahwasanya orang itu, ada orang ibadah itu bisa menjadikan hatinya semakin baik. Ada orang semakin enggak perlu ibadah, justru malah hatinya semakin buruk. Yang ngapunten, wonten tiyang niku semakin kelihatan dia itu beragama, itu kadang-kadang semakin kelihatan, mohon maaf, kelakuannya kan kurang baik, nggih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, tidak semuanya, nggih. Kadang-kadang seperti itu.